wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Al hadits sabi, masuk ke hadis yang ke-7. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, basyiril masya'in fi dhulam ilal masajidi bin nuri tammi yaumal qiyamah. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud. Nabi bersabda, basyiril masya'in, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan fi dhulam, di waktu gelap, ilal masajidi, menuju masjid-masjid. Apa kabar gembiranya? Bin nuri tammi, bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud itu muridnya Imam Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang berjalan ke masjid, menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah isya dan subuh. Untuk melaksanakan sholat jamaah isya dan subuh. Jadi dibilang tadi di waktu gelap. Di waktu gelap maksudnya dua, ya malam untuk sholat jamaah isya, dan subuh untuk sholat jamaah subuh, karena masih gelap, mataharinya belum terbit. Nah, kenapa dua sholat ini jadi lebih utama dibandingkan sholat jamaah yang waktu lain? Karena tantangannya lebih berat. Kalau subuh ya orang masih tidur, kalau subuh. Kalau isya biasanya dari zaman sahabat dan mungkin sampai zaman sekarang, orang itu biasanya maghrib lagi istirahat, waktu capek, selesai kerja. Jam-jam maghrib, habis maghrib itu biasanya orang selesai kerja. Jadi mau sholat isya itu berat biasanya. Sholat isya berjamaah ke masjid berat. Nah, makanya karena ini dua sholat berat, katanya Nabi, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang dalam waktu gelap tadi dia masih kuat jalan ke masjid untuk sholat jamaah isya dan subuh. Apa kabar gembiranya? Orang tersebut akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Maksudnya akan mendapat pahala yang sangat banyak di hari kiamat. Nah ini untuk orang yang rutin, bukan sekali dua kali sholat subuh sholat isya terus ana dapat nih cahaya yang sempurna. Enggak, orang yang rutin dia bisa istiqomah subuh dan isya berjamaah di masjid. Nah, itu pembahasan hadisnya. Cuman secara umum kita bahas dulu sholat. Sholat, apa itu sholat? Sholat itu aqwalun wa af'alun muftataha bitakbir wa mukhtatamah bitaslim. Sholat itu adalah ibadah yang isinya adalah berupa ucapan dan perbuatan, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu sholat. Sholat ini ada dua. Ada sholat yang fardu, ada sholat yang sunnah. Adapun sholat yang fardu, Allah Ta'ala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat adalah kewajiban yang sudah Allah tentukan bagi orang mukmin, yang mauquta, yang sudah ada waktunya, ada waktu-waktu tertentunya. Dan Allah juga memerintahkan hafizu ala sholawat, jaga itu namanya sholat. Jadi sholat ini sangat penting, dia termasuk rukun Islam. Dan Nabi juga bersabda, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, orang kalau mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Waman hadamaha faqad hadamaddin, barang siapa
yang tidak mendirikan sholat, maka dia tidak mendirikan agama. Jadi sholat itu penting, ibarat pondasi dalam sebuah bangunan. Jadi berapapun kita hadir majlis, berapapun kita hadir maulid, berapapun kita hadir tahlil dan sebagainya, kalau sholatnya nggak dijaga, tetap tidak ada nilainya. Percuma mau puasa bagaimana, mau zakat sebanyak apa, oh tapi nggak sholat, sama aja bohong. Karena sholat itu pondasinya, dia tiang pondasinya agama. Jadi gitu, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nah, itu sholat. Dan di antara juga yang bisa kita jadikan bukti bahwasanya sholat ini sangat penting, yaitu wahyu untuk sholat 5 waktu itu prosesnya Isra Mi'raj. Kalau bahasa sekarang, Nabi yang jemput bola untuk mengambil wahyu tentang kewajiban sholat 5 waktu. Kalau ibadah-ibadah yang lain, wahyu turun lewat lewat malaikat Jibril. Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril, disampaikan ke Nabi. Cuman untuk sholat, nabinya langsung yang Isra Mi'raj. Nabi bertemu dengan Allah dengan sesuatu yang nggak bisa kita gambarkan sebagaimana di pikiran. Baru di situ dapat wahyunya sholat. Jadi wahyu untuk sholat ini Nabi sendiri yang ambil wahyunya, bukan nunggu wahyu dari malaikat Jibril. Itu menandakan pentingnya sholat. Menandakan pentingnya sholat. Nah, itu sholat secara umum. Kemudian di antara bentuk menjaga sholat adalah dengan sholat jamaah. Sholat fardu itu sholat fardu 5 waktu, afdolnya semuanya kita laksanakan secara jamaah. Bisa juga sendiri, cuman afdolnya jamaah. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ada sebagian yang lebih bagus sendiri. Ada sholat sunnah yang disyariatkan lebih bagus berjamaah. Misalkan kalau sholat sunnah yang lebih bagus sendiri itu sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Misalkan kita maghrib atau isya, nanti sholat ba'diyah isya itu lebih bagus sendiri, enggak usah jamaah. Oh ba'diyah isyanya jamaah, enggak, lebih bagus sendiri. Atau sholat qobliyah, atau misalkan sholat duha, itu sholat yang lebih dianjurkan sendiri. Kalau sholat fardu 5-5-nya lebih afdol dikerjakan berjamaah. Dan sudah ma'ruf sholat berjamaah itu 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Nah. Kemudian ketika kita mau melakukan hadis ini, sholat jamaah di masjid subuh dan isya, dikatakan tadi akan mendapatkan cahaya yang sempurna, pahala yang sangat banyak. Apa aja emang yang bisa kita dapat? Yang pertama, dari mulai proses jalan ke masjidnya. Dan waktu itu beberapa bulan lalu juga kita pernah bahas, orang itu kalau jalan ke masjid diriwayatkan dia anna masyal insan fi ilal masjid yuktabu lahu wa yaj'alullahu lahu thawabahu khatwah yukaffiru biha anhu sayyi'ah. Dari mulai jalan ke masjid itu sudah ada catatan pahalanya, ada satu langkah yang untuk menghapus dosa, wa khatwah yuktabu lahu biha hasanah, ada satu langkah untuk dia mendapatkan pahala, menjadi pahala. Kemudian wa khotwah yurfa'u lahu biha darajah, dan satu langkah lagi mengangkat derajatnya. Jadi baru mulai kita jalan ke masjid, setiap langkah satu menghapus dosa, ngelangkah lagi dapat kebaikan, ngelangkah lagi naik derajat, terus itu berputar sampai kita nyampe ke masjid. Wa kama yuktabu lahu mamsyahu ilal masjid kadzalika yuktabu lahu ruju'uhu minal masjid ila manzilihi. Sebagaimana kita dapat pahala ketika jalan menuju ke masjid,
nanti ketika kita pulang dari masjid, setiap langkah catatannya juga sama. Setiap langkah, yang langkah pertama menghapus satu dosa, ngelangkah satu lagi dapat satu kebaikan, ngelangkah satu lagi diangkat derajat. Itu baru dari segi pulang pergi masjidnya. Dari langkahnya kita sudah dapat pahala sedemikian. Dan sebagaimana berapa bulan lalu juga kita bahas. Terus kalau naik motor bagaimana? Hitungannya setiap putaran roda. Setiap putaran roda. Putaran roda satu menghapus dosa. Muter lagi rodanya menghapus pahala. Menambah pahala. Muter sekali lagi naik derajat. Begitu juga ketika pulang. Makanya sebagian orang dulu kalau ke masjid jalannya langkahnya dikecilkan supaya hitungannya dapat lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita masuk masjid, kita bisa dapat pahala lagi dari mana? Dari iktikaf. Dari iktikaf. Ini masih belum masuk sholat jamaahnya nih. Ini masih baru jalan. Masuk ke masjid kita sudah bisa nambah pahala lagi. Caranya iktikaf dengan niat iktikaf. Saya niat iktikaf di masjid ini. Mau pakai bahasa Arab silahkan, pakai bahasa Indonesia silahkan. Yang penting di dalam hati. Jadi pasang niat dalam hati. Ketika masuk masjid, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid madumtu fihi, sunnah lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesianya, ya Allah saya niat di masjid ini mau iktikaf selama saya di sini lillahi ta'ala. Selesai. Nah, selama kita di masjid, pahalanya jalan. Pahalanya jalan tuh. Ini masih belum masuk sholatnya. Cuman kata Imam Ghazali, apa sih iktikaf yang betul-betul iktikaf? Apa sih yang dinamakan iktikaf benar-benar iktikaf? Maknahu kafusam iwal basar wal aqdo anil harakatil mu'tadah fa innahu nau'u saumin. Katanya Imam Ghazali, kalau iktikaf yang benar-benar itu kita benar-benar menahan pendengaran mata dan anggota dari gerakan-gerakan kita yang biasanya. Maksudnya benar-benar kalau sudah memang niat iktikaf, fokus di masjid, misalnya yang tenang atau yang anteng, udah fokus ngingat akhirat, baik zikir, baca Quran atau yang lain-lain. Jadi hati-hati juga. Jangan ana di masjid tapi rame, ngumpulan, hati-hati tuh, bahaya juga tuh. Bahaya. Enggak benar, ada satu riwayat begini. Al-kalamu fil masjidi ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Berbicara di masjid dengan hal-hal yang duniawi itu ya'kulul hasanat, dia akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita punya, akan menghabisi pahala-pahala yang kita punya. Kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api bisa menghabisi atau memakan kayu bakar. Itu jadi harus agak hati-hati ketika kita sudah di masjid. Kalau bisa udah bahas yang kaitan sama agama aja, bahaya. Walaupun yang kita omongin mubah, perkara yang boleh. Misalnya orang mau, misalkan kalau anak muda ngomongin bola, misalkan bola atau olahraga dan lain-lainnya. Atau yang udah agak bapak-bapak, nih politik nih, milih siapa dan milih siapa, misalkan. Itu kan hal-hal duniawi. Boleh nggak dalam Islam kita ngomongin hal duniawi? Boleh, nggak masalah. Cuman karena di dalam masjid ini jadi jelek. Jadi kesannya kayak melecehkan masjid. Masjid ini rumah ibadah, rumah yang tempat ibadah buat nyembah Allah, kok dipakai buat ngomongin hal-hal duniawi yang di sisi Allah dunia tidak ada harganya. Nah, dari sisi situnya jelek. Sehingga bisa jadi itu menghabisi pahala-pahala kita tanpa kita sadari. Gitu. Apalagi kalau ngerokok, wah repot, Mas. Kok ngerokok gimana? Ngerokok kan makruh. Ngerokok kan makruh gini. Makruh kalau di luar masjid. Kalau di dalam masjid tetap haram. Loh, ada kiai fulan makruh. Iya, makruhnya di luar masjid. Bayangin tadi,
ngomong aja ngomong hal-hal duniawi, itu kita dianggap mengotori masjid dengan pembicaraan yang tidak pantas, sehingga bisa menghabiskan pahala kita tanpa kita sadari. Kalau ngerokok lebih parah lagi, asapnya sudah mencemari udara masjid. Oh, asapnya kan keluar, kena angin-angin asapnya keluar masjid. Oh, perbuatannya melakukan kemakruhan di dalam masjid, sehingga akhirnya dinaikkan jadi haram. Karena seakan haramnya dari sisi mana? Tidak menghormati masjidnya. Jadi hati-hati. Beb, saya ikut ulama fulan aja. Iya. Sampean kalau sama saya bisa jawab, nanti ketemu malaikat jawaban wis. Sulit ya. Tidak ada alasan. Kalau sama saya mungkin bisa jawab. Yang penting saya sudah menyampaikan, hati-hati jangan merokok di masjid. Muliakanlah masjid karena ini tempat, namanya juga tempat ibadah. Jadi kalau enggak tahan, ya keluar sebentar ke lapangan-lapangan, balik lagi kalau sudah merokok gitu. Nah, itu iktikaf yang versinya Imam Ghazali. Jadi benar-benar udah kalau iktikaf udah ingat akhirat aja. Fokus ingat akhirat. Kemudian itu pahala kedua yang bisa kita dapat. Pahala kedua yang bisa, dari jalannya sudah dapat pahala, kemudian iktikafnya sudah dapat pahala. Yang ketiga, pahala yang bisa kita dapat adalah pahala menunggu sholat. Kita kan kalau datang masjid kadang nggak langsung qomat. Nah, itu ada lagi pahala tersendiri. Dikatakan intidharu shalah itu minal qurubat. Menunggu sholat itu termasuk daripada bentuk kedekatan atau bentuk ibadah. Wa mithaluhu, dan contohnya, ini kebetulan contohnya sama kayak kita sekarang, antusholiyal maghrib thumma tajlis fil masjid li ajlil isya hatta tusolliyaha. Di antara contohnya, kamu sholat maghrib, kemudian kamu duduk di masjid. Ngapain duduk di masjid? Karena nunggu isya sampai kamu sholat isya. Nah, itu termasuk menunggu sholat. Nah, apa? Atau bisa juga gambarannya, itu gambaran pertama. Jadi dia sabaqa ilal masjid qabla an tuqama. Oh, itu gambaran pertama. Itu berarti intidharu shalah ba'da shalah. Kamu menunggu setelah kamu melakukan sholat, kamu tetap di masjid nunggu sholat berikutnya. Itu gambaran yang tadi tuh, kayak sekarang habis maghrib udah di masjid sekalian sampai isya. Gambaran yang kedua, au sabaqa ilal masjidi qabla an tuqama shalah faqa'ada yantadhiruha. Dia datang di masjid duluan, lebih awal sebelum qomat. Dia sudah datang sebelum qomat, kemudian faqa'ada yantadhiruha, dia duduk dan nunggu qomat sampai sholat. Ini juga termasuk orang yang menunggu sholat. Jadi gambarannya dua, dia datang sebelum qomat, terus dia nungguin sholat sampai qomat dia sholat, atau dia datangnya pas sholat tapi dia nungguin sampai sholat berikutnya. Nah, ini juga ada pahalanya tersendiri. Apa pahala tersebut yang khusus buat orang yang menunggu masjid? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lan tazalu fi shalah man tadartumus shalah. Kamu itu senantiasa tercatat sebagai orang yang sholat selama kamu sedang menunggu sholat. Jadi ketika kita lagi nunggu sholat, itu kita catatan pahala jalan seakan-akan kita lagi sholat. Nanti kalau udah sholat beneran nih, ada lagi pahala sholatnya lagi. Itu pahala ketiga. Ini masih belum sholatnya nih, masih belum sholat, baru jalan ke masjid, kemudian iktikaf, kemudian nunggu sholat, baru akhirnya kita sholat jamaah. Kalau yang dibahas di hadis ini subuh dan isya. Fadilahnya sholat jamaah subuh dan isya itu banyak. Di antaranya man sholal isya fi jamaah
Faka'annama qoma nisfal laili. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, itu seakan-akan dia sudah melakukan qiyamul lail separuh malam. Jadi seakan-akan dapat pahala qiyamul lail, pahala tahajud atau qiyamul lail separuh malam. Malam itu kapan sih malam? Malam itu hitungannya maghrib sampai subuh. Taruhlah maghrib sampai 10 itu 10 jam. Berarti kalau kita bagi 2, ada 5 jam pertama dan 5 jam kedua. Nah, barang siapa yang sholat isya berjamaah, itu pahalanya dia melakukan sholat malam selama 5 jam. Kalau kita bagi kayak gitu, anggap 10, 5, 5. Separuhnya berarti 5 jam. Itu yang sholat isya berjamaah. Wa man sholat subha fi jamaah faka'annama qamal laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sudah qiyamul lail seluruh malam. Jadi lengkap pahalanya, seakan-akan dia qiyamul lail dari awal malam sampai subuh. Kalau lengkap 2 sholat jamaah isya dan jamaah subuh. Itu diantara fadilahnya isya dan subuh berjamaah. Di antara fadilahnya lagi, man sholal isya fi jamaah, barang siapa yang sholat isya berjamaah, kana fi dhimmatillah hatta yusbih, maka orang ini udah di dalam tanggungannya Allah. Allah yang jamin sampai masuk subuh. Dan juga begitu juga, wa man sholat subuh fi jamaah kana fi dhimmatillah hatta yumsi, barang siapa yang sholat subuh jamaah, maka dia sudah ada di tanggungannya Allah, di jaminannya Allah sampai nanti malam lagi, sampai sore. Jadi urusannya seakan-akan udah ente yang penting sholat isya jamaah, sisanya Allah yang nanggung sampai subuhnya. Sholat subuh jamaah, nanti Allah yang nanggung urusan ente sampai isya. Seakan-akan gitu. Nah, dari hadis ini dahulu ada seorang yang terkenal dolim, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia terkenal orang dolim. Cuman dia kalau sudah ketemu satu orang, mungkin dia pengen bunuh gitu, karena dia terkenal orang dolim. Kalau dia sudah ketemu satu orang, sebelum dia membunuh satu orang, ditanya dulu, ente tadi subuh jamaah nggak? Kalau dia jawab, ana tadi subuh jamaah, ya wes, jalan deh, nggak jadi, nggak berani. Karena di hadisnya tadi, kalau orang sudah subuh jamaah, Allah yang megang urusannya, Allah yang nanggung urusannya orang ini. Jadi si Hajjaj bin Yusuf ini, walaupun dia terkenal tukang dolim, cuman kalau ente sudah subuh jamaah, ana nggak berani, wes macem-macem, lewat. Itu Hajjaj bin Yusuf. Dia nggak berani kalau udah ketemu orang subuh jamaah, isya jamaah. Nah, itu diantara keutamaan fadilah subuh dan isya berjamaah. Makanya balik lagi ke hadis tadi, kata Nabi, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid di waktu gelap, maksudnya jamaah isya dan subuh, dia akan dapat cahaya yang sempurna di hari kiamat, karena pahalanya banyak. Itu diantaranya tadi, baru jalannya sudah dapat, kemudian iktikafnya, kemudian nunggu sholatnya, kemudian sholatnya itu sendiri, belum nanti habis sholatnya zikir lagi, dan seterusnya. Itu fadilah subuh dan isya. Fadilah subuh dan isya. Ada riwayat begini, kan tadi dia Nabi bahas pakai bahasa dengan cahaya yang sempurna. Jadi ada riwayat dari sebagian salaf, dari sebagian orang soleh terdahulu, nanti orang di hari kiamat itu mukanya bercahaya tapi levelnya beda-beda. Wa an ba'di salaf, diriwayatkan dari sebagian orang soleh terdahulu bahwasanya annahu idza kana yaumal qiyamah yuhsyaru qaumun wujuhuhum kaukabid durri. Katanya sebagian salaf, telah sampai kepada kami, ada riwayat yang kami pernah dengar, nanti itu di hari kiamat ada satu kaum yang ketika dia di hari kiamat tersebut dikumpulkan, wajahnya memiliki cahaya seperti cahayanya bintang, kal kaukabid durri.
Akhirnya fataqulu lahumul malaikah. Akhirnya malaikat nanya kepada rombongan orang ini, makanat a'malukum, apa amal ibadah kamu selama di dunia? Kok kamu bisa di hari kiamat punya wajah bersinar seperti bintang? Katanya mereka, fayaqulun, maka mereka menjawab, kunna idza sami'nal adzan qumna ila thaharah la yashghuluna ghairuha. Kami dulu semasa di dunia, kalau sudah dengar adzan langsung kami wudu, langsung sholat. Jadi dia kalau sudah dengar adzan langsung wudu, langsung sholat. La yashghuluna ghairuha. Kami enggak disibukkan dengan hal-hal lain. Sudah dengar adzan langsung bangun, bersuci, wudu, kemudian sholat. Itu orang-orang yang di hari kiamat mukanya bersinar tapi masih levelnya kayak cahaya bintang. Kemudian ada lagi tsumma yuhsyaru ta'ifah wujuhuhum kal akmar. Kemudian ada lagi satu kelompok yang di hari kiamat dia wajahnya bersinar seperti bulan, di atasnya lagi nih, lebih terang berarti. Fataqulu lahumul malaikah. Akhirnya malaikat bertanya pada orang-orang tadi, makanat a'malukum, apa sih amal ibadahnya kamu? Fayaqulun kunna natawaddu qoblal waqti. Kami sudah wudu dari sebelum adzan. Udah siap-siap sholat dari sebelum adzan. Kalau yang tadi kan adzan langsung, habis adzan langsung wudu, langsung sholat. Kalau yang ini kita dari sebelum adzan udah punya wudu, udah siap-siap sholat. Ini dia cahayanya seperti bulan. Tsumma yuhsyaru qaumun wujuhuhum kasyamsi. Kemudian ada lagi satu kelompok yang wajah mereka bersinar seperti matahari, di atasnya lagi. Ini yang lebih tinggi lagi. Fataqulu lahumul malaikah. Akhirnya malaikat berkata kepada mereka, makanat a'malukum, apa amal ibadah kamu selama di dunia? Akhirnya fayaquluna, mereka berkata, kunna nasma'ul adzan fil masjidi. Kami pas adzan udah di masjid. Dengar adzannya sudah di masjid. Jadi kalau yang pertama tadi yang cahayanya seperti bintang, dia dengar adzan baru wudu. Di rumahnya masih di rumah. Kalau yang bercahaya seperti bulan, dia sebelum adzan sudah wudu, cuma masih di rumah, belum ke masjid. Dengar adzannya masih di rumah, cuman udah siap-siap wudu. Adzan tinggal berangkat. Yang satu lagi yang kayak matahari, adzan udah di masjid, berarti udah mau wudu-wudunya wis. Adzan sudah di masjid. Kalau muadzinnya wis lebih lagi. Itu ada riwayat gitu. Jadi ada yang seperti bintang, ada yang seperti bulan, ada yang seperti matahari. Itu cahaya-cahaya yang mereka dapat di hari kiamat karena amal ibadahnya. Nah, itu tadi yang kita bahas dari awal sampai akhir, itu fadilah sholat jamaah khusus isya sama subuh. Cuman secara umum sholat jamaah ini ada keuntungan tersendiri. Jadi dalam satu riwayat Nabi bilang, tuqbalu sholatul abdi biqadri ma aqala minha. Kurang lebih seperti itu bunyinya, au kama qala Nabi. Jadi kata Nabi, sholat seseorang yang diterima itu seukuran hadirnya hati dia ketika sholat. Misalkan nih, antum sholat isya, rakaat pertama masih khusyuk, masih hadir, wes hati masih hadir. Rakaat kedua apa misalkan sudah mulai lapar, misalkan ini ntar pulang makan apa ya, misalkan begitu. Rakaat ketiga kepikiran besok, misalkan besok udah rencana apa, punya jadwal kesini janjian sama fulan. Rakaat keempat khusyuk lagi misalkan.
Nah, berarti pahala antum cuma pahala 2 rakaat yang diterima sesuai ukuran kehadiran hati dalam sholat. Itu katanya Nabi gitu, sholat yang diterima sesuai hadirnya hati dalam sholat. Nah, di antara keuntungan jamaah, sholat berjamaah itu nanti dia diterimanya itu patungan. Saya rakaat satunya, sampean rakaat duanya. Ini 3, ini 4. Akhirnya nanti satu orang masing-masing jadi diterima secara sempurna. Nah, ini dikatakan sebagian orang soleh dulu gitu. Idza qamatil jama'atu nadharallahu ila qalbil imam. Apabila didirikan sholat jamaah, Allah melihat atau memerhatikan kepada hatinya imam sholat. In kana fihi khairun radiya anhum wa qabila sholatahum wa ghafara lahum. Kalau di hati si imam tadi ada kebaikan, ya dia hadir hatinya gitu, maka Allah ridho dengan satu jamaah semuanya, sekelompok orang tadi, dan sholatnya menjadi diterima dan dosanya diampuni sebab imam yang hatinya punya kebaikan tadi. Itu kalau imamnya hatinya ada kebaikannya, ya dalam arti dia khusyuk, sholatnya hadir. Wa in lam yakun fihi khairun, kalau ternyata di hati imamnya tidak ada kebaikan, ya imamnya nggak khusyuk rupanya, maka nadhara ila qulubil ma'mumin, Allah melihat kepada hati para makmumnya, orang yang sholat jadi makmum. Fa in kana fihim man fi qalbihi khairun radiya anhum qabila salatahum. Kalau di hatinya para makmum ada kebaikan, dalam artian yang mereka sholatnya khusyuk, hadir hatinya, maka Allah ridho kepada mereka dan itu menjadi sebab sholatnya diterima. Kalau ternyata wa in lam yakun fihim man fi qalbihi khairun, ternyata di hati imamnya enggak ada, di hati makmumnya enggak ada, sholatnya sama-sama tidak ada yang khusyuk, tidak ada hadir hatinya, maka Allah masih nadhara ila ijtima'ihim fis shalah wa ila qiyamihim baina yadayhi. Allah masih melihat, oh ini orang-orang masih mau ngumpul buat sholat menyembah saya. Akhirnya fayardu anhum wa yataqabbalu sholatahum wa yaghfiru lahum. Akhirnya dengan sebab orang-orang mau berkumpul buat sholat, walaupun ternyata tidak ada yang khusyuk, Allah masih terima sholatnya. Kenapa? Karena masih mau ngumpul buat ibadah bareng-bareng. Nah, itu fadilahnya sholat jamaah secara umum. Jadi kalau kita sholat sendiri-sendiri, itu ukurannya seberapa hadirnya hati. Ya gambarannya kayak tadi. Kalau sholat jamaah, di antara keuntungannya kita saling melengkapi. Yang fulan, bahkan tadi sekalipun semuanya nggak ada khusyuk, masih dilihat perkumpulannya. Apalagi kalau sebagian khusyuk ya tambel-tambelan kayak tadi. Oh ini rakaat satunya, rakaat dua, ini cuman khusyuk di rukuknya, ini cuman di sujudnya. Nah itu semua saling melengkapi, sehingga kalau orang sholat jamaah itu sholatnya diterima, setiap orang diterima secara sempurna. Beda kalau kita sholat sendiri mungkin diterima cuma 5%, 10%, dan seterusnya. Nah, itu jadi fadilah sholat jamaah secara umum. Cuman yang perlu diperhatikan, kita bahas sholat diterima, harus melewati satu tahapan dulu. Apa? Sholatnya harus sah dulu. Jadi sholat itu ada sah, ada diterima, beda. Kalau sholat sah belum tentu diterima. Tapi kalau sholat mau diterima harus sah dulu. Apa bedanya? Kalau dikatakan orang sholatnya sudah diterima, maka dia gugur kewajiban, udah nggak ada dosa meninggalkan sholat. Tapi belum tentu ada pahalanya. Mau ada pahalanya harus plus diterima.
Paham nggak? Jadi ada sholat sah, ada diterima. Dikatakan sholat sah berarti kewajiban gugur, dosa nggak ada. Tapi pahala belum tentu. Kapan pahalanya dapat juga? Kalau sah plus diterima. Untuk sholat diterima caranya tadi bisa sholat jamaah atau bisa dengan sholat sendiri tapi yang khusyuk supaya diterima full. Tapi harus sah dulu. Percuma kalau sholatnya nggak sah tapi sholatnya nggak sah mau jamaah sekalipun ya kalau nggak sah nggak diterima. Jadi penting juga kita mengetahui syarat sahnya sholat. Istilahnya belajar hukum-hukum dasar apa aja yang bikin sahnya sholat. Dan otomatis harus juga tahu sahnya wudhu. Nah, nanti di antara tanda hari kiamat itu dikatakan ada riwayat ada 50 orang sholat di masjid, bukan nggak sholat nih, sholat di masjid sholat tapi nggak ada yang diterima. Sholat bukan nggak sholat, ini sholat tapi nggak diterima. Kalau nggak diterima ya nggak dianggap sholat berarti. Kenapa bisa begitu? Karena sholatnya tanpa ilmu. Udah pokok sholat wes. Nah itu diantara tanda kiamat ada 50 orang sholat di masjid, satu pun nggak ada yang sah. Nah jadi penting untuk mengetahui syarat-syarat sahnya sholat. Tentunya insya Allah itu butuh satu waktu, cuman insya Allah antum semua sudah paham lah ilmu-ilmu dasar. Cuman yang mungkin perlu diperhatikan yang biasa saya sendiri suka ngelihat, mungkin kalau Jumatan itu dan rata-rata umum di mana-mana tempat, kalau orang awam itu yang banyak menyebabkan sholatnya nggak sah. Yang pertama masalah aurat. Ada sebagian orang yang kalau sholat dia nggak pakai baju tako, baju biasa, bajunya longgar nih, sehingga ketika dia ruku ini kan longgar nih, kebuka auratnya, pusar kan aurat. Ketika dia ruku karena bajunya longgar, dari atas kelihatan aurat pusarnya, batal sholatnya. Di antara syarat sahnya sholat harus nutup aurat dari samping dan dari atas. Kalau dari bawah kebuka nggak masalah. Maksudnya dari bawah misalkan ini ada lantai 2-nya. Saya sholat di lantai 2 misalkan, sampai ngelihat dari bawah auratnya kelihatan kan. Misalkan gitu. Itu kan aurat kelihatan dari bawah. Itu tetap sah. Yang disyaratkan nutup aurat dari samping dan dari atas. Kalau kelihatan dari bawah nggak masalah. Nah, yang biasa kejadian sering orang awam itu sholat pakai baju biasa, bajunya longgar, akhirnya pas ruku nih ininya longgar sehingga terlihatlah dia punya pusar aurat, itu batal. Yang kedua masih masalah aurat, kebalikannya. Kalau tadi bajunya terlalu longgar, ada lagi sebagian orang bajunya terlalu sempit sehingga pas sujud ketarik nih di belakangnya, kelihatan punggungnya tuh, celananya agak melorot juga lagi. Nah, itu yang sering kejadian orang awam gitu. Kalau nggak bajunya terlalu longgar, bajunya terlalu sempit, pas sujud ketarik deh, ada kebuka sedikit belakangnya, itu batal sholatnya. Itu batal. Kemudian sujud. Kalau sujud ini kaki ya harus napak begini, istilahnya bagian dalam jari harus ada yang kena begini. Kalau sujudnya begini atau sujudnya begini, tidak sah sujudnya, nggak sah sholatnya. Jadi ini misalkan telapak kaki, ini bagian dalamnya kaki harus ada yang kena, walaupun cuman masing-masing satu jari, jempol doang misalkan, nggak masalah. Yang penting bagian dalamnya jari kaki harus ada yang kena ke lantainya. Kalau sujudnya kakinya modelnya begini, atau dia begini,
maka tidak sah. Sampai mau nyontoin ya? Hah? Nah, itu enggak lah Pak. Ya. Itu minimal bagian dalam jari kaki harus ada yang kena. Coba sampean sujud pakai bagian luar. Coba sujud pakai bagian. Nah, itu enggak sah sujudnya. Karena enggak ada bagian dalam jari yang kena. Jadi harus ada bagian kalau luar doang enggak sah. Harus ada bagian dalam. Terus apalagi biasanya? Nah, itu umum, kesalahan umum. Terus ada juga diantaranya ketika sholat berjamaah ada syarat tambahan. Jadi sholat sendiri ada syarat sahnya. Ketika jamaah nanti ada syarat tambahan lagi. Di antara syaratnya tambahan ketika berjamaah, takbirnya makmum nggak boleh berbarengan dengan takbirnya imam. Harus imam sudah Allahu Akbar baru makmumnya takbir. Kalau imamnya baru Allahu, makmumnya udah Allahu Akbar, nggak sah takbirnya, nggak sah sholatnya. Jadi takbirnya makmum harus setelah imam selesai takbir. Imam Allahu Akbar baru makmum boleh takbir. Jadi itu imam sudah selesai Allahu Akbar baru makmum boleh takbir. Kalau imam baru Allahu langsung makmum Allahu Akbar, dia takbirnya makmumnya enggak sah. Takbirnya enggak sah, sholatnya enggak sah. Kalau sholatnya enggak sah, enggak mungkin diterima walaupun sholat jamaah. Karena diterima syaratnya harus sah dulu. Mau sholat diterima harus sah dulu. Tapi kalau sah belum tentu diterima. Itu kejadian-kejadian umum yang biasanya orang awam banyak salah. Itu. Sama satu lagi, kalau satu lagi sih nggak mempengaruhi sahnya sholat, cuman perlu juga kalau khotib Jumat sudah naik, haram sholat sunnah. Kita datang nih Jumatan telat nih, udah khutbah kedua kita baru datang, kita nggak boleh sholat sunnah kecuali tahiyatul masjid. Itu pun sholatnya harus disingkat. Ulama beda pendapat. Disingkat ada yang bilang udah fardu-fardunya aja, berarti udah ruku nggak usah pakai bacaan, kan bacaan ruku nggak wajib, yang penting ruku tumakninah, sujud, iktidal dan seterusnya. Ada ulama yang bilang nggak apa-apa pakai sunnah, cuman sunnahnya yang ngebut. Itu salah satu gambaran sholat yang lebih bagus ngebut daripada tenang. Jadi kalau sudah khotib Jumat naik mimbar sudah ceramah, kita nggak boleh sholat sunnah kecuali tahiyatul masjid. Itu pun harus biakhofi mungkin, seringan mungkin, secepat mungkin sholat tahiyatul masjidnya. Oh ana mau qobliyah Jumat 4 rakaat bisa jadi haram sholatnya. Jadi tahiyatul masjid. Oh kalau mau qobliyah Jumat gabungin aja, jadi sholat 2 rakaat niatnya qobliyah Jumat sama tahiyatul masjid, tapi 2 aja, nggak usah nambah 2 lagi. Kalau nambah 2 lagi, yang 2 tambahannya haram. Karena khotib sudah naik mimbar. Masa orang ceramah kita sholat? Coba nanti sampean kalau ceramah nih, sampean ceramah terus orang ngomong sendiri, itu dia mentalnya kena tuh. Kita orang lagi ceramah ditinggal sholat, nggak ada nilainya ceramahnya. Jadi gitu. Itu nggak ada urusannya sama sah nggak sah sholat, cuman itu masalah keharaman. Jadi sholat pun bisa jadi haram ketika khotib Jumat naik mimbar, kecuali sholat tahiyatul masjid. Kalaupun mau sholat 2 rakaat biakhofi mungkin, 2 rakaat seringan mungkin. Seringan mungkin ada 2 versi. Ada yang bilang harus fardu-fardunya saja. Kalau fardu-fardunya saja berarti nggak boleh baca surat pendek, Fatihah langsung ruku. Ada yang bilang oh nggak apa-apa pakai sunnah, cuman yang ngebut. Jangan dilama-lamain, tahiyat masjidnya nggak usah dikhusyuk-khusyuin. Orang lagi sholat dengar khutbah, oh biar kelihatan sholat lama. Jangan. Itu permasalahan yang sering terjadi. Insya Allah cukup deh. Cukup. Kalau wudu nggak pakai baju gimana? Nggak masalah.
wudu nggak pakai baju masalah. Ya kayak biasanya kasusnya kapan? Habis mandi. Kalau saya mandi nggak pakai busana, udah sekalian wudu deh, boleh nggak? Boleh. Dari masalah sah aja, cuman ya kurang bagus, kurang adab. Cuman sahnya sah aja. Itu biar wudu di kamar mandi kan. Itu kan kejadiannya di kamar mandi. Saya mandi nggak pakai busana, sekali wudu nggak masalah. Sah wudunya. Sah wudunya. Isya deh, belum. Iya deh. Ya wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.